banyak istilah-istilah yang Mataraman yang benar itu yang mana, yang Jogja apa yang Solo kan gitu. Baik Sultan maupun Sunan itu sebetulnya nggak pernah ada raja yang rela diintervensi Belanda, baik masa VOC maupun masa Hindia Belanda. Yang menentukan adalah keadaan masa revolusi itu tahun 46 sampai 49 itu sangat mempengaruhi mengapa Surakarta tidak disebut lagi sebagai daerah istimewa. Walaupun sebetulnya yang menyatakan sebagai daerah istimewa itu lebih dulu Surakarta daripada Yogyakarta. Memang belakangan ini ada tampak muncul gejolak-gejolak, ada perpecahan-perpecahan dalam keraton. Sebetulnya itu hal yang biasa seperti dalam keluarga-keluarga kita gitu. Salam sejahtera, kita kembali lagi dalam program kita Dialog Sejarah dengan tema kali ini adalah Sejarah Kesunanan Surakarta. Nah, Kesunanan Surakarta adalah salah satu keraton yang ada di Jawa dan dia adalah pecahan dari Kerajaan Mataram dulunya. Kita tahu Jawa memiliki banyak warisan peradaban yang sangat panjang. Ya, salah satunya adalah Kesunanan ini gitu ya. Dan sebenarnya ada beberapa kesunanan. Dan untuk memperbincangkan tema ini bersama kita sudah ada Bapak Dr. Sri Margana. Apa kabar Pak? Baik Mas. Oke, beliau adalah pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah menulis banyak sekali karya-karya tentang Jawa dan bisa dibilang beliau ini adalah ahli tentang Jawa gitu ya. Paling tidak beliau pernah menulis tentang Pujangga Jawa dan bayang-bayang kolonial, Ujung Timur Jawa, perebutan hegemoni Belambangan, lalu ada Gelora di Tanah Raja, dan yang terkait dengan tema ini adalah Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya karya-karya beliau, tapi kali ini kita fokus tentang sejarah Kesunanan Surakarta. Nah, kita langsung saja. Sebenarnya bagaimana kemunculan Kesunanan Surakarta dalam sejarah, Pak? Baik, jadi Kesunanan Surakarta itu punya lanjutan dari Kerajaan Mataram yang didirikan pertama kali di Yogyakarta ya, oleh Panembahan Senopati ya. Kemudian berlanjut hingga nanti masa Susuhunan Amangkurat Emas ketika istana kerajaan sudah berpindah untuk ketiga kalinya. Jadi pertama di Kota Gede, kemudian pindah ke Pleret, kemudian setelah serangan Trunojoyo dipindah ke Kartosuro. Nah di Kartosuro inilah muncul dinasti baru nanti yang disebut Pakubuanan. Jadi nanti akan lahir raja baru dengan gelar yang baru yang tidak mengikuti gelar-gelar sebelumnya. Memang gelar raja-raja Mataram sebelumnya itu masih berganti-ganti dari Panembahan Senopati, terus Susuhunan Hanyokroati, kemudian Amangkurat I, kemudian Sultan Agung dulu ya. Sultan Agung dulu, baru Amangkurat I, kemudian Amangkurat II, sampai kemudian Amangkurat III. Nah, pada masa Amangkurat III ini terjadi perang suksesi lagi, di mana kemudian Pangeran Puger itu adik tiri dari Amangkurat II. Iya, adik tiri dari Amangkurat II ini berebut tahta dengan Amangkurat III. Kemudian dengan bantuan kompeni akhirnya berhasil menjadi raja dengan gelar baru yaitu Pakubuwono I. Nah,
Di sinilah mulai lahir dinasti Pakubuanan, di mana dia adalah keturunan dari raja-raja Mataram, tapi yang dari Selir, bukan dari Permaisuri ya. Gitu. Nah, cuman setelah Pakubuwono I itu muncul lagi anak yang masih meneruskan tradisi gelar Amangkurat, itu Amangkurat IV. Tapi setelah Amangkurat IV meninggal, digantikan kembali menggunakan gelar Pakubuwono, yaitu Pakubuwono II. Nah, ini Pakubuwono II ini juga penting untuk dicatat dalam sejarah Kesunanan Surakarta, karena dialah yang memindahkan ibu kota dari Kartosuro ke Surakarta yang sampai sekarang masih ada. Itu dimulai dari apa yang disebut dalam babat Jawa itu geger pacino, ya. Bukan pecinan ya, tapi pacino. Banyak orang menyalahartikan, menyebutnya dengan geger pecinan. Tapi kalau dalam babat itu sebetulnya judulnya itu babat geger pacino. Ya, ini sebuah geger atau huru hara yang disebabkan atau dimotivasi atau dipelopori orang-orang Tionghoa, pelarian dari kerusuhan orang-orang Cina di Batavia yang melarikan diri ke timur. Kemudian di wilayah ini bertemu dengan Raden Mas Garendi. Itu adalah keturunan dari Amangkurat Mas yang terusir itu dari istana, yang kemudian digantikan oleh Pakubuwono I itu. Kemudian dijadikan sebagai raja boneka untuk menyerang Kartosuro, ibu kota Mataram pada masa Pakubuwono II. Dan Pakubuwono II terpaksa harus melarikan diri ke Jawa Timur, ke Ponorogo, dan di sana harus mengungsi dengan seorang ulama di sana. Dan di sana kemudian dia meminta bantuan pada company untuk bisa membantu memulihkan tahta yang sudah diduduki oleh para pemberontak ini, dan tentu saja dengan konsekuensi ya, dengan perjanjian-perjanjian yang tidak menguntungkan, sehingga beberapa wilayah pesisir harus diserahkan pada company atas bantuan dari company memulihkan kembali tahta Surakarta, Kartosuro ini. Jadi dulu daerah Pantura itu maksudnya sebagian Pantura di Jawa Tengah itu miliknya Mataram dulu? Ya, semua dari Cirebon ke timur sampai ke Surabaya, bahkan sampai ke Banyuwangi sebenarnya pernah diduduki oleh Mataram ya, pada masa Sultan Agung dan Amangkurat I itu. Nah, tapi sedikit demi sedikit sejak konflik Amangkurat pada masa Amangkurat I, pemberontakan Trunojoyo itu dan perjanjian yang dibuat oleh Amangkurat II, itu membuat beberapa wilayah pesisir sedikit demi sedikit beralih ke tangan VOC kan. Sedikit demi sedikit habis. Iya. Nah, ini juga termasuk ketika Pakubuwono II harus berjanji membuat kontrak baru dengan company atas upaya mengembalikan tahtanya dari para pemberontak. Dan berhasil, cuman ya dalam kepercayaan orang Jawa kalau sebuah ibu kota keraton sudah pernah diduduki musuh itu sudah tidak memberi berkah lagi, sehingga perlu untuk memindahkan ibu kota. Nah, terjadilah perpindahan ibu kota ke Surakarta yang sekarang, atau dulu namanya Solo ya, bukan ya. Solo ya, Solo. Yang betul itu Solo. Kalau orang Jawa itu Solo ya. Solo, bukan Solo. Bukan Solo ya. Solo itu cara orang-orang Belanda menspellingkan tulisan Solo, semua huruf O diganti O gitu. Jadi jika orang mengikuti ejaannya orang-orang Belanda jadi Solo gitu. Paling yang betul Solo, di desa Solo itu. Yang kemudian menjadi ibu kota yang baru pada masa Pakubuwono yang kedua. Jadi Pakubuwono II itu kalau bisa dikatakan dua periode pemerintahan. Pemerintahan pertama ketika berada di Kartosuro dan sampai tahun 45, dan 45 sampai 49 itu di Surakarta atau Solo itu yang sampai sekarang masih ada itu. Nah, disitulah ada krisis, yaitu ketika Pakubuwono II mengalami sakit keras.
Dan ini menjadi raja yang lemah sebetulnya, karena setiap kali ada kerusuhan, pemberontakan, selalu tidak bisa mengatasi, harus minta bantuan company atau orang lain begitu. Sehingga pada masa ini juga dalam keadaan sakit itu sebenarnya dijenguk oleh gubernurnya VOC waktu itu, Hohendorf itu, untuk menjenguk dia ke Surakarta. Tapi di situ dalam kondisi yang menjelang ajal itu membuat kontrak. Dan bahkan kontraknya itu sampai sekarang masih ada. Saya baru saja dari Arsip Nasional Jakarta melihat perjanjian tahun 49 dengan company. Di situ tertulis tentang bahwa Pakubuwono II itu menyerahkan urusan suksesi itu kepada Belanda company. Nah, sejak itulah setiap kali pergantian kekuasaan, VOC yang mengatur, yang juga harus mendapat persetujuan, harus menyetujui VOC karena ada perjanjiannya itu. Jadi tertulis semuanya di situ. Nah, oleh karena itu kemudian disepakati perjanjian itu, maka setelah PB2 meninggal diangkatlah putra mahkota. Nah, jadi PB3 itu adalah putra mahkota pertama dari Surakarta yang diangkat dengan persetujuan VOC ya, persetujuan VOC saat itu. Dan tidak lama kemudian setelah perjanjian itu jadikan kunci orang-orang company untuk mengintervensi keraton. Intervensi company terhadap keraton itu semakin kuat gitu. Sehingga ketika adik dari Pakubuwono II atau pamannya PB3 ini meminta janji waktu itu, minta janji kepada PB2 almarhum, karena dulu PB2 itu pernah meminta Pangeran Mangkubumi adiknya untuk memerangi para pemberontak, dan jika berhasil akan diberi tanah yang akan dijadikan gaduan dia. Nah, cukup luas tanahnya, bahkan bisa dikatakan separuh dari tanah. Nah, ya istilahnya menagih kan, tapi karena pengaruh Patih dan company, maka dianggap permintaan Mangkubumi itu terlalu ambisius. Kemudian mending disewakan ke VOC, tanah itu lebih menguntungkan daripada diberikan pada Mangkubumi. Nah, itu yang buat Mangkubumi marah dan memutuskan untuk memberontak, ingin melawan intervensi VOC itu di situ. Nah, disitulah nanti akhirnya kita tahu bahwa terjadilah perang suksesi yang lama sekali, yang baru berakhir pada tahun 55 dengan perjanjian 1755 dengan perjanjian Giyanti itu. Nah, perjanjian Giyanti itu membagi wilayah Mataram menjadi dua, dan Pakubuwono III tetap mempertahankan diri sebagai Pakubuwono III, sedangkan Mangkubumi nanti menobatkan diri menjadi Sultan, menjadi bergelar Sultan, berkedudukan di Yogyakarta. Nah, ini kira-kira kan bangsawan-bangsawan ini kan kepentingan politiknya beda-beda gitu, Mas. Apakah ada pengaruh dari poligami yang dilakukan oleh raja, mungkin juga bangsawan, itu mempengaruhi perpolitikan di keraton itu menjadi panas gitu? Ya, Profesor Merrill Cleave dalam bukunya tentang Kartosuro War, Economy and Culture itu dalam kesimpulan dan juga diawali dari pendahuluannya, dia mengatakan bahwa salah satu persoalan pokok tentang konflik-konflik suksesi yang terjadi di Keraton Mataram hingga nanti Surakarta, Yogyakarta itu adalah praktek poligami atau raja-raja yang mengangkat lebih dari satu permaisuri atau juga punya banyak selir. Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena apa? Semua anak-anak raja dari permaisuri ingin menjadi raja. Nah, dan dalam aturan kerajaan
seringkali dilanggar karena ambisi-ambisi itu, seperti itu. Itulah yang membuat persoalan-persoalan itu, terutama nanti akan kelihatan setelah ya perjanjian Chianti itu, akan kelihatan nanti apa yang terjadi di Surakarta, di Kesunanan Surakarta, di Kesultanan Yogyakarta itu, terutama di kedua Swapraja ini sering terjadi intrik-intrik ya, suksesi ya, di mana putra-putra dari permaisuri itu berebut. Walaupun bibit-bibitnya sudah mulai kelihatan sejak perang suksesi itu. Mengapa di dalam sejarah Mataram itu ada perang suksesi pertama, kedua, dan ketiga? Itu dalam historiografi yang ditulis orang Barat, terutama De Graaf dan Piso itu menyebut perang suksesi, suksesi oorlog itu istilahnya. Javaanse suksesi oorlog gitu, atau perang suksesi Jawa. Suksesi oorlog yang pertama itu eranya siapa, Mas? Itu Pangeran Puger yang itu ya. Pangeran Puger yang ingin yang kemudian melahirkan Kesunanan yang akan jadi melahirkan Pakubuwono, gelar Pakubuwono itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan perang suksesi pada masa Amangkurat III dan IV. Kemudian suksesi yang ketiga itu yang Mangkubumi, Raden Mas Said, yang sama-sama ingin memisahkan diri atau mendapatkan hak atas wilayah Mataram itu. Nah, terkait gelar rajanya nih, Mas, ada Sunan, ada Sultan. Sebenarnya bedanya tuh di mana? Ya, karena dia kan dibagi nggak boleh sama kan gitu. Nggak boleh ada gelar yang sama. Walaupun kalau kita kaji sebetulnya ketika Sultan atau Yogyakarta dibentuk menjadi kesultanan itu tidak otomatis habis satu atau Pangeran Mangkubumi langsung menggunakan gelar Sultan. Bahkan di beberapa surat menyurat antara Mangkubumi dengan company, walaupun dia udah diangkat jadi raja di Yogyakarta, dia masih menggunakan Pakubuwono, bukan Hamengkubuwono. Jadi sama-sama sebetulnya ingin mempertahankan gelar Pakubuwono itu. Sultan sesama keturunan. Iya, itu sudah ada tesis yang dinulis oleh mahasiswa bimbingan saya yang sudah diterbitkan jadi buku juga. Nah, itu nanti bisa dibaca. Di sana kita menemukan bahwa surat menyurat antara Jogja dengan Belanda itu, dalam surat menyuratnya itu, baru digunakan gelar Sultan itu setelah kurang lebih 1780-an. Nah, jadi kan 1755 seharusnya dia udah Sultan toh. Ya. Tapi ternyata dalam surat menyurat itu masih menggunakan Pakubuwono. Masih menggunakan gelar bukan Sultan tapi ini Sunan. Pangeran Mangkubumi kan? Iya, Pangeran Mangkubumi, dan baru kemudian ada intervensi Belanda dan setelah punya putra mahkota, habis satu itu setelah melahirkan putra mahkota, baru kemudian gelar itu segera dikukuhkan. Bahkan gelar Pangeran Mangkubumi itu pernah menjadi monopoli Jogja juga. Pernah akan terjadi peperangan antara Mangkunegaran nanti dengan Kesultanan gara-gara salah satu putra dari Surakarta ini diberi gelar Mangkubumi. itu sudah ditulis bukunya, ada itu. Artinya apa? Artinya sebetulnya gelar ini penting untuk dipisahkan. Kalau tidak ya itu tadi akan terus terjadi konflik, akan terus menjadi persoalan politik Nah, Belanda tidak menginginkan itu. Belanda sebagai kayak polisi pasifikasi yang mengontrol perdamaian di Jawa itu punya hak untuk intervensi dengan memberikan mengukuhkan gelar yang berbeda itu. Maka sejak tahun 1770-an atau 80-an awal itu gelar Sultan sudah dikukuhkan menjadi gelarnya Hamengkubuwono itu. Nah, ini kalau Sultan ini kan kesannya Islam banget gitu.
apakah kemudian dengan adanya gelar sultan kepada raja-raja di Jogja itu mempengaruhi kehidupan beragamanya, atau sebenarnya sama aja seperti di zaman-zaman Pakubuwono yang sebelumnya? Ya, memang dengan penggunaan gelar sultan ada interpretasi bahwa keislaman Jogja lebih kuat, tapi sebetulnya itu tesis yang perlu diuji kembali karena di Surakarta pun kalau kita mengikuti kajian Ibu Nancy Florida yang mengkaji naskah-naskah keraton Surakarta, itu banyak sekali kajian-kajian Islam yang sangat kuat di sana. Hanya karena kajian Piso tentang Renaissance kesusastraan Jawa klasik itu yang ingin mementahkan fakta-fakta bahwa naskah-naskah Islam itu tidak dominan. Jadi waktu itu ada Piso yang dipercaya untuk mengkodifikasi naskah-naskah yang ada di Leiden di Belanda. Nah, di sana dia kemudian dalam pengantarnya mengeluarkan teori tentang Renaissance kesusastraan Jawa klasik. Di situ disebut masa abad 18-19 itu dianggap sebagai Renaissance karena kesusastraan Jawa klasik, karena banyak ditemukan salinan-salinan atau tulisan-tulisan karya-karya masa Hindu-Buddha kayak naskah-naskah Ramayana, Mahabharata dan naskah-naskah lain gitu. Dan dia menyimpulkan bahwa periode itu adalah periode kembalinya kesusastraan Hindu klasik, Hindu-Buddha itu. Nah, itu sudah ditentang oleh Ibu Nancy Florida. Karena Ibu Nancy Florida yang mengkaji naskah-naskah di Surakarta, terutama yang ada di keraton, itu menunjukkan sedikit saja naskah-naskah yang berbau Hindu-Buddha itu, yang klasik itu. Lebih banyak ditemukan naskah-naskah Islam. Gitu. Ya, itu kita bisa titik tengahnya bisa tahu bahwa yang di Belanda sama yang di Surakarta beda, karena yang di Belanda naskah-naskah yang ada terutama yang di Leiden itu umumnya adalah naskah-naskah yang dibuat, dikopi, disalin, diputrani gitu istilahnya, atas keinginan para orientalis Belanda yang ingin mengkaji tentang kerajaan klasik Jawa waktu itu. Sehingga orang-orang orientalis ini ingin mengetahui sejarah Jawa dari masa klasik itu. Sehingga banyak ditulis kembali naskah-naskah periode itu, dikumpulkan yang periode itu. Sekarang ngumpul di Leiden sana gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari dua tempat yang berbeda gitu. Artinya memang nafas keislaman itu baik di Surakarta maupun Yogyakarta cukup kental gitu. Artinya gelar tadi Sultan dan Sunan itu tidak menunjukkan otomatis kesalehan mereka di bidang Islam itu lebih yang mana gitu, enggak. Karena orang-orang yang di balik layar yang menghasilkan naskah-naskah berbau Islam ini adalah para pujangga, para intelektual, bahkan ini banyak ditulis oleh tokoh-tokoh santri yang dari pesantren yang di bawah perlindungan raja gitu. Artinya bukan raja sendiri gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan gelar Sultan memang terasa Islami, tapi tidak berarti bahwa Sunan juga tidak Islami. Gitu. Nah, ini kan sudah pecah nih, ada kesunanan, ada kesultanan gitu. Nah, itu apakah kedua pihak ini berusaha membangun identitas masing-masing yang berbeda gitu? Ya, konon itu ada pendapat ya. Karena saya sendiri sekatan pendapat karena saya sendiri belum menemukan fakta sebuah perjanjian yang dilakukan oleh. Jadi waktu perjanjian Giyanti itu PB3 itu tidak ikut menandatangani. Yang menandatangani itu Sultan Pangeran Mangkubumi dan dengan Belanda. Ya. Jadi PB3 tidak ikut bertanda tangan di situ. Nah, setelah perjanjian Giyanti itu baru ada namanya nanti perjanjian, kalau nggak salah perjanjian di dekat Salatiga sana ya, yang intinya mengatur mengenai identitas masing-masing, kesultanan dan kesunanan itu, mengenai pakaian, mengenai adat, tarian, wayang dan sebagainya. Konon itu diatur. Nah, itu perjanjiannya antara Mangkubumi dan
Pakubuwono III. Nah baru Pakubuwono III itu bertemu di situ dalam perjanjian itu untuk mendiskusikan mengenai perbedaan identitas ini. Itu salah satu pendapat ya. Karena sampai sekarang kalau itu perjanjian yang tertulis tidak pernah ditemukan naskahnya. Bedanya apa? Bedanya saya belum pernah sebagai sejarawan yang banyak meneliti tentang itu belum pernah menemukan perjanjian itu. Artinya itu spekulasi tentang itu. Tapi menurut saya itu wajar kalau kalau identitas itu lama-lama terbentuk dengan sendirinya karena proses sejarah juga, karena ingin membedakan dirinya, masing-masing ingin merepresentasikan mana yang paling Jawa gitu, siapa yang paling pantas disebut sebagai penerus Mataram gitu, sehingga banyak istilah-istilah yang Mataraman yang benar itu yang mana, yang Jogja apa yang Solo kan gitu, nah seperti itu. Tapi orang bisa mengatakan itu polarisasi. Jadi Jawa itu dulu hanya satu Mataram gitu ya. Pakaiannya juga ala Mataraman gitu orang tahu. Dan itu sering sekali dipakai penanda oleh pra perjanjian Giyanti bahwa wilayah yang di dalam Mataram itu disebut orang Mataraman gitu dengan karakteristik tertentu, pakaian tertentu. Gitu. Tapi setelah perjanjian Giyanti kemudian yang disebut Mataraman itu kemudian yang mana? Karena ada kemungkinan itu terpolarisasi dengan adanya dua kerajaan yang kemudian nanti terpolarisasi lagi dengan lahirnya Mangkunegaran dan juga lahirnya Pakualaman gitu. Nah itu semua membentuk masing-masing Swapraja ingin membentuk identitas sendiri yang ingin kalau orang mengatakan itu polarisasi, kalau menurut saya itu polarisasi yang positif. Karena kemudian Jawa malah bisa berkembang tidak kaku hanya pada satu pakem. Tadi ada pakem-pakem lain yang menjadi dan sekarang menjadi karakteristik dan sampai kepada bisa menjadi bahan jadi pembedaan identitas. Kadang-kadang untuk saling ol-oloan gitu, saling sindir-sindiran gitu. Itu terjadi. Jadi kalau orang Jogja atau Solo itu datang keluar dari wilayahnya ke Jakarta gitu misalnya. Dari mana? Dari Jawa ya, dari Jawa. Jawanya mana kan masih Jogja atau Solo gitu. Kalaupun ditanya dari Solo etan kali apa kulon kali. Ya, itu artinya Jawa sudah enggak lagi satu. Jawa sudah banyak gitu. Paling tidak 4 itu ya. Kulon kali itu berarti. Nah ada contoh konkretnya enggak Pak? Itu apa? Misalkan kalau belangkonnya Jogja seperti apa atau batiknya seperti apa gitu? Ya dari sisi pakaian misalnya Jogja itu kan pakai kalau belangkonnya pakai mondolan gitu kan. Ada mondolannya Jogja di situ ya. Jogja itu. Kalau Solo kan nggak pakai mondolan, trepes. Terus pipi gitu kan? Iya, pipi nggak ada. Dan lebih pendek gitu ya. Kalau Jogja sampai ke bawah kan ada mondolan gitu. Dan itu mirip-mirip dengan Mataraman yang dulu. Yang lebih mirip yang mana sebenarnya? Yang Jogja karena yang lebih mirip Jogja itu. Terus pakaiannya, kalau pakaian Solo itu kan lebih kayak beskap gitu ya, yang di sini keruak itu, belakangnya itu melengkung gitu. Kalau di Jogja kan pakai surjan namanya, yang sampai sana. Kemudian kerisnya juga, kerisnya itu kalau Jogja itu biasanya berbentuk gayaman gitu, gaya-gayaman. Walaupun Solo juga punya gayaman nanti. Kalau Solo lebih banyak ladrang gitu ya, yang melengkung gitu kan ya. Rongkonya itu. Kemudian batiknya, kainnya itu juga beda. Kalau Jogja itu dasarnya itu biasanya putih ya, terus kemudian corak batiknya warna-warna klasik, warna-warna alam gitu. Nah, Solo itu sebaliknya malah yang dasarnya yang gelap, yang kemudian ya ini ya dari dasar batik aja. Iya, dasarannya ya itu Solo itu. Kemudian kalau Solo itu kalau orang bilang mompior itu penuh
hiasan emas berwarna emas Hmm. gitu ya. Ada timangnya, ada stakinnya gitu. Mompior orang Jawa istilahnya, gemerlap gitu. Kalau orang kayak makanya orang Solo itu dianggap pakaiannya seperti pamer apa kemewahan gitu. Kalau orang Jogja kan ditutup malah kayak seperti itu. Jadi sederhana gitu. Tapi itu kan hanya interpretasi. Ya. Tapi masing-masing menunjukkan apa keeleganannya atau keeleganannya masing-masing. Iya, juga nanti wayang itu juga muncul model sendiri. Wayang beda juga tuh. Iya, bentuk wayang juga gaya Yogyakarta, pedalangan Yogyakarta dan pedalangan Solo itu beda lagi. Solo pun nanti juga beda, Mangkunegaran dan Kasunanan gitu. Waduh, itu beda lagi. Sudah 4 keratonnya. Gamelan juga selendro peloknya itu beda juga ya, di Jogja dan di Solo gitu. Belum nanti pakaian adat pengantin gitu. Pakaian kelihatan itu juga beda itu. Kalau paesannya itu Jogja sama Solo beda. Kemudian tarian. Nah, bedoyo itu juga sama-sama bedoyo tapi Ketawang, Semang itu beda, jumlah penarinya beda dan sebagainya. Jadi gaya tarinya kalau Solo dianggap alus, luas gitu. Kalau orang Jogja itu gagahan gitu seperti itu. Nah itu semua membentuk karakteristik juga yang membuat Jawa ini menjadi kaya. Jawa ini menjadi tidak hanya satu gitu. Nah, ini agak di luar daftar nih Pak. Kan keraton-keraton ini kan katakanlah sudah diperlemah sebenarnya sama company VOC Belanda itu. Apakah raja-raja di keraton-keraton ini masih tetap kaya sebenarnya? Oh ya, tetap kaya. Karena keempat swapraja ini diberi otonomi. Jadi otonomi itu dia masih diberi kekuasaan yang real, kecuali untuk kekuasaan mengenai keprajuritan atau pertahanan ya, militer gitu ya. Itu sudah banyak direduksi oleh tapi kalau kekuasaan mengatur suksesi itu walaupun harus dikonsultasikan dengan Belanda tapi masih dihormati oleh Belanda. Jadi yang menentukan siapa penerus tahta berikutnya itu raja, itu masih dihormati. Belanda pun masih menghormati, itu nggak berani semena-mena mengganggu gitu. Tugas Belanda itu kalau itu sudah jadi pilihan raja, ya dia menjaganya agar bisa sesuai dengan adatnya gitu. Kemudian raja-raja ini juga punya hak-hak mengatur istananya sendiri, upacara, termasuk perpajakan, pendapatan untuk raja dan sebagainya itu tetap itu yang membuat mereka kaya. Nah, ada muncul raja-raja kaya yang kemudian disebut Sunan Sugih atau Sultan Sugih itu pada masa, kalau di Solo pada masa Pakubuwono X itu Sunan Sugih. Industri gula nih Pak. Iya, dan di Yogyakarta ada Sultan HB7 yang disebut Sultan Sugih. Kenapa? Sugih artinya kaya. Karena di situ terjadi booming industri perkebunan di London. London itu tanah-tanah kerajaan ini, Jogja Solo ini dulu ketika di wilayah Jawa yang lain, di wilayah luar Solo, Jogja itu diterapkan tanam paksa, perkebunan pemerintah kolonial. Di Surakarta, Yogyakarta itu diperkenalkan perkebunan swasta. Jadi berbagai investor asing di usaha perkebunan itu didatangkan dari berbagai negara, nggak cuma orang Belanda pengusahanya, ada dari Swedia, ada dari negara lain yang zaman tanam paksa ini Pak. Zaman masa tanam paksa 1830. Berarti lebih dulu dong daripada daerah lain. Iya ya, bahkan sebetulnya gubernur-gubernur yang ditempatkan di Jogja dan Solo itu sudah mengawali perkebunan partikelir itu sudah lama, sehingga nanti memunculkan persoalan perang Jawa itu juga antara lain dipicu oleh itu. Nah itu karena otonomi itu, karena dia punya hak untuk menyewakan tanah-tanah itu, walaupun juga ada paksaan dari Belanda agar disewakan, sehingga bangsawan-bangsawan dan raja banyak menerima hasil masukan atau dari persewaan tanah yang sangat
Apalagi sewa tanahnya itu nggak cuma 2 tahun, setahun sekali panen selesai. Itu sampai kontraknya sampai bertahun-tahun, sampai 30-50 tahun. Bahkan pernah ingin diperpanjang sampai 75 tahun. Tapi ditentang oleh HP7 pada masa itu. Nah itu yang membuat raja-raja itu memang kaya, memang punya potensi pemasukan besar dari wilayah yang dikuasainya. Nah, kembali ke Kesunanan Surakarta ini, Pak. Setelah raja-raja ini diperlemah, apakah dari Kesunanan Surakarta itu ada semacam perlawanan terhadap pemerintah kolonial walaupun itu sifatnya terselubung gitu? Oh iya, baik sultan maupun sunan itu sebetulnya nggak pernah ada raja yang rela diintervensi Belanda, baik masa VOC maupun masa Hindia Belanda. Mereka itu selalu berusaha untuk melakukan upaya-upaya mengusir Belanda. Bagaimana caranya? Setiap ada kesempatan itu dia ingin. Kalau kita membaca tulisannya Bu Jane Gilman Taylor yang menulis tentang Indonesia itu, banyak itu kelompok-kelompok jago-jago itu yang dimanfaatkan oleh raja-raja Mataram itu untuk menghantam Belanda gitu. Misalnya ketika ada Untung Suropati yang dimanfaatkan Amangkurat II untuk membantai company gitu ya. Kemudian ada juga nanti Trunojoyo yang dipakai untuk mengusir orang-orang pengaruh Belanda di intervensinya di Mataram awal itu. Kemudian ada juga nanti banyak itu kelompok-kelompok pemberontak itu sering dipakai untuk itu. Itu bentuk pertama. Bentuk yang lain itu ya dengan cara-cara terselubung. Misalnya ketika masa pendudukan Inggris dulu, Inggris kan menyerang keraton Jogja itu, merampok Jogja itu dengan menggunakan tentara Sepoy. Ya, tentara yang dari India, Pakistan itu ya, yang didatangkan itu. Nah itu pernah tentara-tentara Sepoy ini pernah disuap oleh Pangeran Mangkubumi itu saudara dari Raja Surakarta, Pakubuwono IV kalau nggak salah ya, dipengaruhi, disuap agar mau melawan Inggris. Nah itu salah satu cara untuk mengusir Inggris. Cuman sayangnya ketahuan dulu rencana ini sehingga Pangeran Mangkubumi dibuang ke Ambon gitu ya. Karena upaya-upaya ini. Ini upaya-upaya yang lain untuk mengusir itu. Kemudian tentu saja ada cara-cara yang simbolik yang dipakai oleh raja dalam bentuk simbolik itu ya bisa dalam bentuk tarian, bisa dalam bentuk kesenian-kesenian yang lain, cerita-cerita wayang, pentas-pentas wayang diceritakan dengan lakon-lakon tertentu yang kemudian bahkan ada peristiwa rampok macan itu antara pertarungan harimau dan kerbau itu konon itu adalah cara simbolik untuk menggugah perlawanan rakyat secara simbolik itu. Jadi rampok macan disimbolkan sebagai perwakilan Belanda, banteng atau kerbau itu adalah orang Jawa gitu. Itu kan nanti dalam upacara rampok itu kalau kerbaunya menang, macannya itu dirampok bersama-sama gitu. Dibunuh dengan tombak bersama-sama gitu. Ini yang dikepung ya, dulu, gitu. Nanti dilepas gitu. Nah, setelah itu dirampok bareng-bareng. Nah itu rampogan. Iya, rampokan namanya. Nah itu cara-cara simbolik. Yang lain tuh ya kalau misalnya perlawanan PB4 tuh pernah itu ya memiliki 4 guru dalam itu ya. Yang nanti ada istilah geger Pakepung gitu ya. Peristiwa Pakepung ketika Keraton Surakarta dikepung oleh prajurit Mangkunegara dan Kesultanan serta company karena PB4 dipengaruhi oleh 4 ulama yang mempengaruhi supaya memberontak Belanda itu. Itu juga cara-cara yang ingin ditempuh gitu. Kemudian diam-diam PB6 mendukung Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Itu dukungan secara Kemudian HB2 sendiri sampai dibuang Inggris ke Penang, kemudian dilanjutkan dibuang ke Ambon oleh Belanda. Itu juga bentuk perlawanan terhadap intervensi asing. Nah, HB7 yang walaupun tidak
melawan dengan senjata, dia tidak mau memperpanjang kontrak persewaan lebih dari 50 tahun. Karena kalau itu terjadi memiskinkan para bangsawan gitu. Nah, akibatnya dia harus lengser, dilengserkan sebelum meninggal gitu. Harus diganti oleh HP8. Kemudian PP10 banyak menciptakan simbol-simbol, misalnya membuat lapangan Sriwedari itu untuk sepak bola supaya orang Jawa bisa bermain melawan timnya Belanda gitu. Sebagai bentuk perlawanan simboliknya, penonton bisa nyurai lontong gitu, dengan semaunya gitu. Itu bentuk-bentuk perlawanan. Kenapa harus simbolik? Karena memang raja kekuatan militernya sudah direduksi. Bahkan legiun-legiun Mangkunegaran dan Pakualaman itu dipakai untuk apa? Menjaga keseimbangan itu. Keseimbangan kekuatan itu supaya tidak meletus menjadi kekuatan besar seperti pada masa Perang Jawa seperti itu. Jadi tidak ada raja Jogja dan Solo itu yang benar-benar itu rela diintervensi Belanda. Mereka juga ingin keluar dari intervensi itu. Pasukan keratonnya Kesunanan itu ada nggak jumlahnya sampai 500 gitu? Oh ya lebih. Kalau pada masa siapa dulu kan? Oh gitu. Iya. Kan setelah Perang Jawa itu semua kekuatan militer di Surakarta dan Yogyakarta dibatasi. Nah, dan legiun juga dibentuk itu untuk jaga-jaga untuk tandingan kalau sampai memunculkan pembentukan pasukan yang lebih kuat lagi seperti itu. Jadi cukup besar sebelumnya, tapi memang karena dibatasi lama-lama ya lemah. Kadang-kadang dipakai buat melawan musuhnya Belanda juga. Ya dipakai untuk misalnya legiun-legiun Pakualaman Mangkunegaran dipakai untuk patroli melawan para perompak di daerah Bangka sana dan sebagainya. Bahkan Perang Aceh. Ya Perang Aceh itu juga dikerahkan seperti itu. Ya. Nah kalau di zaman pendudukan Jepang gimana nih sikap raja-raja Jawa ini kepada si penguasanya gitu? Ya kan dulu waktu Jepang datang itu hampir semua masyarakat Indonesia tertipu tentang niat baiknya itu kan. Iya. Kan Jepang datang membebaskan mereka dari musuh lama yang sudah lama ingin diperangi, orang-orang Belanda mengusir orang Belanda nggak pernah berhasil. Nah Jepang berhasil menguasai itu sehingga dan juga propagandanya ingin membebaskan dari imperialisme kan dan akan datang sebagai saudara yang membebaskan rakyat dari orang penjajahan orang-orang Eropa ini gitu. Sehingga pada awalnya ya bangsawan-bangsawan Surakarta dan Yogyakarta itu sangat kompromistis dengan Belanda. Itu nggak hanya terjadi pada bangsawan, Soekarno aja kompromi. Banyak tokoh pergerakan itu juga kompromi karena memang melihat niat baik itu. Bahkan sampai Soekarno diculik di Karangasem untuk memerdekakan itu masih percaya janji Jepang itu masih ada gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Jadi para bangsawan ini dan Jepang juga tidak mengubah banyak hal, hanya mengganti istilah-istilah aja jadi koti-koti itu untuk kerajaan-kerajaan atau swapraja ini. Tapi dia juga tidak berani menghilangkan hak-hak feodal mereka. Mereka tetap diakui bahkan dilantik ulang oleh Jepang kan. Oh gitu. Raja-raja ini dinobatkan ulang oleh Jepang kan. Seperti itu. Jadi ya seperti itu yang terjadi, bahkan seperti Sultan IX harus berdalih juga ya ketika tanda-tanda Jepang mulai berubah, mulai mengerahkan Romusa, mulai mensengsarakan rakyat. Ya, kemudian ketika Romusa dibutuhkan dari Jogja, Sultan membuat selokan Mataram dan sebagainya. Itu salah satu cara-cara bentuk-bentuk kesadaran dari raja tentang perubahan sikap Jepang ini kan. Kalau di Kesunanan Surakarta gimana cara nyikapin Romusanya, Pak? Saya tidak melihat ada tindakan yang ekstrim ya dari raja-raja ini, dan tidak ada satu inisiatif seperti yang dilakukan Sultan untuk melakukan. Sehingga banyak orang-orang dari Surakarta yang jadi korban Romusa. Orang dari wilayah-wilayah Surakarta, beda dengan yang dari Yogyakarta.
Jadi yang dari sekitar DIY insya Allah aman gitu. Setahu saya begitu, sejauh pengamatan saya kan Jepang tidak berhasil mengerahkan Romusa dari Jogja. Maksudnya mereka tidak dipekerjakan di luar Tidak, Jogja gitu. tidak dibawa ke Sumatera Barat bikin gua-gua atau apa, kereta api atau apa. Berarti kalau dari daerah lain kan bisa sampai nggak pulang gitu. Betul, sampai mati di sana. Waduh. Memang ya Sultan Hamengkubuwono IX memang visioner gitu, apa ya? Ya, tahulah cara menyikapi. Apa yang dihadapin rakyatnya gitu, lalu bagaimana cara menghadapinya. Ya, betul. Nah, setelah Indonesia merdeka nih Pak, kenapa kemudian muncul daerah istimewa Yogyakarta gitu? Sementara daerah istimewa Surakarta kok kayaknya nggak ada kabarnya lagi gitu. Ya sebetulnya baik Surakarta maupun Yogyakarta itu daerah istimewa dulu. Sebetulnya Swapraja ini sejak masa kolonial itu juga disebut istimewa dengan self-besturen gitu ya, atau pemerintah atau Swapraja istilahnya. Itu sebenarnya kata daerah istimewa dalam konteks kolonial. Ya, itu. Sehingga itu ingin dilanjutkan setelah merdeka dengan istilah daerah istimewa, dan bentuknya tidak lagi kerajaan atau negara tapi menjadi provinsi gitu. Surakarta, Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Namun pada perkembangannya tahun 47 itu terjadi huru-hara di Surakarta. Apa yang disebut gerakan anti Swapraja. Karena di Surakarta itu pengaruh ideologi Marxisme kiri, komunis itu sangat kuat. Dan kita tahu paham orang kiri ini adalah anti feodalisme. Karena feodalisme dianggap sebagai antek kolonial yang mengeksploitasi rakyat. Sehingga mereka tidak ingin ada raja-raja feodal lagi di tanah Surakarta. Sehingga terjadilah kerusuhan yang sangat dahsyat ya, banyak bangsawan-bangsawan yang diculik. Itu kepatihan di Surakarta itu yang simbol menjadi dianggap sebagai patih, kan dulu dianggap memihak Belanda dulu, dibakar, diratakan dengan tanah. Makanya di Solo itu nggak ada kepatihan lagi seperti Jogja sekarang. Gitu. Ya, terus kemudian sebelumnya ada. sebelumnya ada lah, sama Jogja Solo kan punya patih itu. Tapi kepatihan kantornya. Tapi Surakarta juga ada kepatihan, itu sekarang udah nggak ada karena kerusuhan itu. Kemudian sampai penculikannya sampai kepada Perdana Menteri Syahrir juga ikut jadi. Nah, tuntutannya adalah agar menghapuskan keistimewaan Surakarta itu. Akhirnya itu dituruti dan kemudian keistimewaan Surakarta itu dihapus dan digabungkan menjadi bagian dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Jadi sebetulnya itu yang membedakan. Di Jogja nggak ada gerakan seperti itu. Sultan tidak menghadapi seperti itu. Ya. Jadi yang menentukan adalah keadaan masa revolusi itu tahun 46 sampai 49 itu sangat mempengaruhi mengapa Surakarta tidak disebut lagi sebagai daerah istimewa. Walaupun sebetulnya yang menyatakan sebagai daerah istimewa itu lebih dulu Surakarta daripada Yogyakarta. Iya, ketika proklamasi di Al-Amanat 5 September dan Jogja itu, sehari sebelumnya Surakarta sudah menyatakan setia kepada Republik dan menjadi daerah istimewa dan diakui oleh Soekarno juga. Ya, seperti itu yang membedakan. Nah, tadi ada kepatihan. Sebenarnya fungsi patih di era-era sebelum daerah Swapraja itu seperti apa sih? Itu dari masa Pakubuwono II tadi ya. Kontrak tahun 49 itu yang membuat pengangkatan patih itu juga harus seizin atau sepersetujuan Belanda itu. Dan patih itu posisinya tidak lagi wakil raja saja, tapi wakil company. Jadi patih itu kakinya di dua kaki. Yang satu ke kiri di raja, yang kanan ke Belanda. Tapi posisi dia kalau ada konflik antara Belanda dengan raja
harus memihak Belanda. Ya, itulah mengapa Pate itu sebenarnya seperti duri dalam daging. Kadang masalah sendiri buat si raja. Iya, karena dia akan selalu memihak Belanda kalau ada masalah gitu. Itu mengapa B9 ketika mau dinobatkan jadi sultan, dia tidak mau lama sekali, nggak ingin menandatangani karena salah satu klausul atau artikel perjanjian kontrak itu adalah patih itu. Ya, dia inginkan patih lagi sebetulnya. Dia nggak ingin ada patih itu kayak duri dalam daging gitu. Karena dari dulu patih itu selalu yang membuat persoalan di antara hubungan antara raja dengan Belanda itu seperti itu. Bagaimana dengan Kesunanan Surakarta? Mereka punya patih waktu itu? Punya sama. Kalau Jogja itu terkenal dengan gelarnya Danurjo, Danurjan, sana Sosro Diningrat. Patih Danurjan terkenal ya, banget. Sosronya 1, 2, 3, Danurjo 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Itu biasanya dari kalangan bangsawan setempat? Ya, tergantung rajanya. Nah, dulu kalau patih itu kalau dilantik, disumpah di 2 tempat. Dilantik dulu, disumpah dulu di keraton? Di residenan. Di residenan dulu. Di kantor residen dulu? Malah di residen dulu. Oh, jadi dia tunduknya ke residen? Iya, dia disumpah dulu di residenan, mengucapkan sumpah setia kepada Belanda. Setelah itu dilantik di keraton. Sama, raja-raja baru yang dinobatkan di Jogja dan Solo, Mangkunegaran dan Pakualaman sama. Sebelum dilantik di keraton dengan prosesi adat, dikukuhkan dulu oleh gubernur atau residen di keresidenan itu, kantor gubernuran. Jadi waktu zaman Jepang itu Hamengkubuwono IX sudah nggak punya patih, Pak? Atau Nggak, masih ada? Masih ada, tapi kemudian perannya kan terus kan hanya tahun 40 dilantik, 42 udah diduduki Belanda, Jepang. Jadi itu otomatis kemudian nggak dipakai lagi. Apa? Korte Verklaring. Oh iya, ini terkait ngomongin Kesunanan Surakarta nih. Saya malah belum bertanya nih, Pak. Sebenarnya wilayahnya itu mana-mana aja gitu kan. Kan soalnya ada sebagian wilayah Solo itu yang miliknya Mangkunegaran juga kan. Jadi pada saat perjanjian Giyanti itu memang cara membagi wilayahnya itu dibagi 2, wilayah yang Negorogung dan Monconegoro gitu. Monconegoro itu yang di luar ibu kota kerajaan. Nah, yang Monconegoro inilah yang menjadi masalah. Karena apa? Karena Mataram dulu kan luas wilayahnya. Dan istilah kalau orang Jawa namanya tumpang paruk itu. Tumpang paruk itu tumpang tindih. Jadi ada satu wilayah yang dulu itu satu kekuasaan dibagi 2. Misalnya Madiun, Ngawi itu dulu kan satu keresidenan, tapi dibagi sebagian milik Surakarta, sebagian milik Yogyakarta. Kemudian Banyumas itu dulu kan kalau posisinya kan lebih dekat ke Jogja, tapi itu milik Surakarta gitu. Oh gitu. Madiun tuh seharusnya lebih dekat ke Surakarta, tapi miliknya Yogyakarta kan gitu. Jadi tidak nyambung gitu, Pak? Ya, karena itu strategi pecah belahnya itu di situ. Karena kekuasaan raja itu sangat tergantung pada cacah jumlah penduduk yang ada tinggal di wilayah itu, termasuk mobilisasi militer itu berdasarkan cacah-cacah yang ada itu. Oleh karena itu kalau Jogja ingin memberontak, nggak susah memobilisasi rakyat Madiun karena di situ ada Surakarta. Iya, rakyat Madiun harus lewat Surakarta dulu. Harus berkonflik dengan Surakarta kalau mau. Sama juga kalau Surakarta mau Banyumas itu harus melewat Yogyakarta dan seperti itu. Jadi itu sengaja dibuat seperti itu. Terus kalau Ponorogo, Pacitan, Wonogiri itu juga banyak yang dibagi 2. Ada yang wilayah Yogyakarta, ada yang wilayah Surakarta juga. Iya, banyak, hampir semua distrik itu dibagi 2. Itu mengapa dulu tak lama setelah perjanjian Giyanti itu banyak terjadi perang desa itu. Perang antar wilayah. Iya, perang antara wilayah Surakarta dan perang sipil. Perang antar desa gitu. Waduh, lumayan kacau juga berarti. Iya, memang sengaja dibuat. Saya kira dibikin nyambung gitu, Pak. Oh, ini sini. Enggak. Ternyata enggak. Pencar-pencar juga. Iya, gitu. Itu cara Belanda.
Mecah belah. Ya misalkan kalau di Jogja itu kan keraton kesultanan nih. Aha. Nah, kalau nggak salah Kulon Progo itu masuk punyanya Pakualam, Pak. Ya, misalnya kalau Jogja itu Pakualam ibu kotanya tetap di kota kerajaan di Negorogung itu, tapi wilayahnya ada di Wates Kulon Progo itu. Adikarto dulu istilahnya namanya. Kalau Mangkunegaran wilayahnya ada di Wonogiri sana. Oh, itu Wonogiri Mangkunegaran. Oh, Mangkunegaran misalnya. Nah, selain di Karangpandan gitu, Karanganyar gitu. kalau Ngawi Sragen, Sragen itu Sukawati daerah itu termasuk wilayah. Ini juga terbagi dua itu antara Mangkunegaran juga. Sebagian sedikit Mangkunegaran, sebagian ada juga Kasunanan. padahal kan Sragen itu kalau nggak salah daerah yang dijanjikan kepada Mangkubumi kan. Iya, iya. Ya. Jadi itu Luar biasa cara memecahnya. Di era modern ini, Pak, di era Republik yang seperti sekarang ini, bagaimana seharusnya peran keraton, entah itu di Jawa atau di daerah luar Jawa lain gitu, misalkan di Goa, di Maluku, di Kalimantan juga, bahkan Kutai Mulawarman, kerajaannya Mulawarman yang dulu dihancurkan sama Kutai Kartanegara, itu belakangan ini muncul lagi ada rajanya gitu kan. Nah sebenarnya apa peran positif dari keraton-keraton ini terhadap kehidupan kita hari ini gitu? Ya kan umumnya keraton-keraton yang masih eksis sampai sekarang itu kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya nasional. Artinya itu menjadi kekayaan nasional, terutama di bidang sejarah dan kebudayaan, senian dan sebagainya. Ya, maka fungsinya ya di sana sebetulnya. Kalau keratonnya ya itu untuk mempertahankan, mengkonservasi atau mempreservasi kebudayaan-kebudayaan yang baik yang sudah tumbuh berkembang dan sudah menjadi identitas dan menjadi daya tarik dari atau karakter nasional. Itu yang harusnya dipelihara, dikembangkan, dijaga oleh para pemilik keraton ini, keluarga-keluarga istana ini harus melakukan itu gitu. Karena keunikan-keunikan atau keindonesiaan itu adalah gabungan dari keunikan-keunikan yang dulunya ditampilkan oleh keraton-keraton Nusantara itu gitu. Jadi bagus sekarang udah ada asosiasi keraton-keraton Nusantara seperti itu. Memang belakangan ini ada tampak muncul gejolak-gejolak, ada perpecahan-perpecahan dalam keraton. Gitu. Sebetulnya itu hal yang biasa, seperti dalam keluarga-keluarga kita gitu. Itu ada persoalan keluarga, tapi hendaknya itu tidak mengganggu fungsi-fungsi keraton sebagai cagar budaya nasional itu. Maka itu memang saya termasuk yang setuju ada intervensi pemerintah untuk bisa, kepentingannya adalah untuk menjaga cagar budaya ini jangan sampai terlantar dan rusak gitu. Jadi saya menghimbau ini pada mereka-mereka yang sedang berkonflik itu segera rukun lah gitu untuk lebih fokus kepada menjaga cagar budaya ini agar tidak rusak, agar tidak hilang. Jangan sampai yang kita ceritakan jadi bagaimana hebatnya kerajaan-kerajaan dulu, Cak Mataram sampai kemudian menjadi 4 Swapraja ini dalam perlawanan mereka terhadap Belanda penjajah, baik itu terang-terangan maupun simbolik. Ya, itu kan cerita besar, sejarah narasi yang sangat luar biasa untuk bangsa itu untuk bisa diteladani gitu kan. Jangan sampai hanya tinggal dongeng, karena apa? Karena cagar budayanya hilang atau rusak karena pertengkaran keluarga seperti itu. Jadi mari kita fokus untuk penyelamatan cagar budaya itu. Jadi sebenarnya keraton-keraton ini adalah sesuatu yang layak untuk dilestarikan Indonesia gitu. Oh iya, itu. Karena pasti kan banyak kebudayaan yang memperkaya bangsa Indonesia itu lahir dari sana. Sumber-sumber nilai-nilai yang baik, nilai-nilai luhur itu banyak konsepsi di keraton, dan sebetulnya dalam praktek sudah menjadi urat nadi bangsa gitu ya. Terutama masyarakat, kalau yang saya tinggal di Jawa, saya memahami betul
masyarakat Jawa itu masih berkiblat ke keraton ya. Kalau dalam hal apapun, nilai-nilai ajaran para pujangga dulu, para raja yang bijaksana, tindak tanduk raja-raja yang bisa ditiru itu masih jadi contoh baik. Jadi raja pun juga panutan sebenarnya. Oh Masih iya, panutan. oh iya. Raja-raja yang baik selalu jadi panutan. Siapa yang tidak akan mengingat AB9 gitu misalnya gitu. Iya. Sebagai tokoh yang sangat luar biasa gitu. Selalu jadi panutan oleh bangsa ini gitu. Oke. Baiklah, demikian bincang-bincang kita tentang sejarah Kesunanan Surakarta. Bahwasanya Kesunanan Surakarta itu memang seperti yang dikatakan Bapak Dr. Sri Margana, kesultanan ini sama seperti yang lainnya. Dia menghasilkan banyak kebudayaan, bahkan ternyata misalkan di Jawa itu banyak orang-orang Jawa yang menjadikan raja-raja ini sebagai panutan begitu ya. Kira-kira demikian dialog sejarah hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sri Margana. Sama-sama ya. Karena sudah berkenan untuk berbagi ilmu tentang keraton di Jawa. Ya. Matur nuwun. Sami-sami Mas.